Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia hanyalah sementara, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kelak di alam akhirat. Rasulullah SAW pernah memberikan 3 pesan yang sangat penting kepada salah seorang sahabatnya, dan itu menjadi pelajaran penting juga bagi kita saat ini. Lantas, apa saja 3 wasiat atau pesan penting Rasulullah SAW tersebut? Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Beri aku nasihat singkat." Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu hendak melaksanakan salat, salatlah seperti salat terakhir. Jangan mengadakan sesuatu yang membuatmu meminta maaf di kemudian hari, dan kumpulkanlah keputusan terhadap apa yang ada pada manusia." Berikut ini penjelasan 3 wasiat atau pesan Rasulullah SAW. Yang pertama, salatlah seperti salat terakhir. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada umatnya ketika melakukan salat untuk merasa bahwa salatnya adalah salat terakhir baginya. Perpisahan yang akan terjadi akan membuat seseorang maksimal dalam berucap dan bertindak. Totalitas dalam melakukan sesuatu karena menganggap itu adalah hal terakhir yang dapat ia lakukan sebelum meninggalkannya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW berwasiat kepada kita agar ketika salat, maka salatlah seakan-akan itu adalah salat yang terakhir bagi kita. Ia tidak akan bisa salat lagi setelah ini, maka tentulah ia akan bersungguh-sungguh dalam melakukan salat itu. Maka sudah selayaknya seorang mukmin untuk mengingat pesan ini dalam setiap salatnya. Lakukanlah seakan-akan salat itu adalah salat perpisahan. Hadirkan dalam perasaan bahwa itu adalah salat yang terakhir bagi kita. Apabila ia merasakan itu, maka akan membawanya menunaikan salat dengan sebaik mungkin. Rasulullah SAW bersabda, "Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Dan anggaplah bahwa seakan-akan kamu hendak mati, jauhi dan hati-hati dari doa orang-orang yang dizalimi. Dan siapa di antara kalian yang mampu untuk salat subuh dan isya berjamaah walaupun dia merangkak untuk mendatanginya, hendaklah dia melakukannya." Yang kedua, menjaga lisan. Rasulullah SAW berwasiat kepada kita untuk menjaga lisan, karena lisan adalah hal yang paling berbahaya bagi manusia.
Saat perasaan belum terucap, ia masih berada dalam kendali pemilik ucapan tersebut. Adapun saat ucapan sudah keluar dari lisan, ucapan itulah yang menguasainya dan ia akan menanggung resiko dari setiap ucapannya tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan, jangan mengatakan sesuatu yang membuat meminta maaf kemudian hari. Ini berarti bersungguh-sungguhlah menahan lisanmu dari ucapan yang membuat dirimu harus membuat minta maaf di kemudian hari. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'az radhiyallahu anhu, maukah kuberitahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, iya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut, disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celakalah engkau, adakah yang menjadikan orang yang menyungkurkan mukanya atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan dalam hadis sahih lainnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak orang-orang yang menjatuhkan diri mereka pada kesalahan yang fatal disebabkan ucapan yang tidak mereka pertimbangkan, kemudian berakibat musibah baginya di dunia dan di akhirat kelak. Orang yang berakal adalah orang yang menimbang ucapannya dan ia tidak berbicara kecuali seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, yakni perkataan yang tidak membuatnya harus meminta maaf di kemudian hari. Yang ketiga, hendaklah bersifat qanaah. Wasiat yang ketiga yang disampaikan Rasulullah SAW adalah berisi ajakan untuk qanaah serta menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memupuskan harapan terhadap harta-harta yang di tangan manusia. Rasulullah SAW bersabda, kumpulkan keputusan yang ada pada manusia. Maksudnya adalah bertekadlah dalam hatimu untuk memutuskan asa terhadap apa saja yang ada di tangan manusia. Jangan gantungkan harapan kepada mereka, jadikanlah pengharapanmu sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana lisan yang tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demikian juga sepatutnya dengan sikap kita. Janganlah menggantungkan harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pupuskanlah segala pengharapan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana bacaan yang selalu kita sebutkan dalam salat kita, yaitu bacaan iftitah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata alam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 162. Dari ayat ini menegaskan kepada kita tentang keharusan manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ibadah ataupun lainnya semenjak hidup sampai mati. Siapa yang memutuskan pengharapan terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka hidupnya akan menjadi mulia. Siapa yang hatinya tergantung pada harta manusia, maka hidupnya akan menjadi hina. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan di dunia dan di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Ibnul Qayyim berkata, Allah adalah yang mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya dan yang menyandarkan kepadanya, yaitu Dia yang memberikan ketenangan dari ketakutan orang yang takut. Dia adalah
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan barang siapa yang berlindung kepadanya, meminta pertolongan darinya dan bertawakal kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dan menjaganya. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepadanya segala macam kebutuhan yang bermanfaat. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan mengenai 3 wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya, dan ini menjadi penting bagi kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Semoga dengan ada pembahasan ini menjadi perbaikan bagi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.